Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang pelit. Cerita ke-19. Cerita kali ini diawali dengan adanya laporan kehilangan di kantor polisi. Seorang ayah melaporkan putrinya yang masih duduk di bangku SMP ini hilang dan tidak kunjung pulang 3 minggu terakhir. Tapi memang betul ayahnya ini sempat menerima satu surat. Suratnya ini berisi pesan yang menyatakan bahwa putrinya itu baik-baik saja dan juga menginginkan keluarganya untuk tidak khawatir. Namun, pesan ini membuat keluarganya lebih khawatir lagi. Dan dikarenakan itu ayahnya memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung melakukan investigasi karena mereka memperkirakan mungkin ini adalah kejadian penculikan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Polisi pun mencari jejak-jejak mau di dunia online ataupun offline, kira-kira dia kemana. Itu polisi terus-menerus coba mencari. Setelah dicari-cari, ternyata putrinya yang masih duduk di bangku SMP yang masih berusia 14 tahun ini sebenarnya cukup aktif di dunia Twitter, dan juga di bulan Agustus, di bulan kehilangan putrinya ini, dia sempat ngepost bahwa dia ini pingin keluar dari rumahnya, alias aku pingin minggat dari rumahku gitu. Setelah itu diperkirakan ada seseorang yang menghubungi putrinya, lalu mereka ini membuat rencana bagaimana untuk keluar dari rumah orang tuanya. Di luar itu, polisi juga berusaha mencari clue-clue baru dengan cara melihat CCTV yang ada di sekitar rumah putri ini. Setelah sekitar 40 hari laporan ini masuk, polisi itu mendapatkan info bahwa anak ini, putri ini berada di sebuah kota yang tentunya merupakan luar kota yang jaraknya cukup jauh, yaitu mencapai 600 km. Dan polisi juga dapat info di mana rumah tepatnya, sehingga polisi juga membuat rencana bagaimana mereka akan menyerbu rumah itu. Dan di satu sisi jujur polisi cukup khawatir karena hal serupa itu memang sering terjadi. Karena sebenarnya cukup banyak anak-anak remaja yang ingin keluar dari rumah ini didekati oleh orang-orang dewasa dengan rayuan. Ini loh, saya tuh orang baik, saya sediakan tempat tinggal, makan juga saya kasih. Ya, kalau bisa saya juga sediakan uang saku buat kamu. Anak-anak remaja yang tergiur dengan godaan ini, mereka pergi ke rumah orang dewasa ini. Namun, seketika mereka masuk ke dalam rumah ini merupakan sebuah jebakan. Tentu, tempat tinggal, makanan, uang saku, semua ini adalah bohongan. Malah, mereka itu disuruh untuk menghasilkan uang ataupun mencari uang untuk orang dewasa ini. Dan cara yang diajarkan adalah cara-cara yang sangat negatif seperti mencuri ataupun mencopet. Dan kalau anak remajanya ini merupakan anak perempuan, mereka ini bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi memang benar mereka ini disediakan tempat tinggal karena mereka butuh tempat tinggal. Tapi untuk terus bisa tinggal di sini, mereka itu harus nurut sama orang dewasa di sini, dan juga mereka menerima ancaman. Sehingga remaja-remaja yang awalnya keluar dari rumah untuk mencari kebebasan, justru kehilangan kebebasan dan menjadi kayak kerja paksa di bawah orang dewasa yang tidak mereka kenal ini. Dan setelah anak remaja ini digunakan untuk menghasilkan uang dengan cara yang ilegal, nantinya karena takut dilaporkan, remaja ini juga bisa berakhir dengan dibunuh. Sehingga polisi yang mendapatkan laporan itu cuma berharap semoga anak perempuan ini tidak mati. Semoga masih bertahan sampai kita nyampe di rumah yang kita perkirakan ini. Sesampainya di lokasi, polisi menemukan rumah yang diduga dihuni oleh anak SMP itu, dan polisi membuat rencana lebih detail lagi. Setelah rencananya udah siap, 1, 2, 3, mereka menyerbu masuk ke rumah itu. Polisi mendobrak rumah itu langsung masuk menuju ruang tengah. Ternyata siswi SMP yang dilaporkan hilang itu ada di ruang tengah itu dan tidak sendiri, bersama dengan anak remaja lainnya, perempuan juga. Anak-anak SMP yang terlihat kaget itu langsung ditenangkan oleh polisi. Polisi bilang, jangan khawatir, kita polisi, kita akan bawa kalian pulang aman sampai rumah. Jangan khawatir, jangan takut, kita orang baik. Dan polisi juga bertanya, apakah orang yang menculik kalian juga masih ada di dalam rumah ini? Sambil melihat dan mengobservasi dalam rumah itu. Siswi SMP yang ada di situ, bukannya mereka kaget, menangis, bahagia atau enggak, mereka itu cuma terlihat kayak Dan polisi melihat dengan baik-baik, terkesan anak-anak SMP ini nggak terlihat kayak mengalami kekerasan ataupun dipukul, nggak ada luka-luka sama sekali. Dan ketika ditanya kalian ngapain, mereka bilang kalau mereka itu ya belajar di sini. Dan ketika dilihat, memang banyak buku-buku dan juga alat tulis yang berantakan. Dan anak remaja ini bilang kalau
dia nggak di sini, alias orang yang dicari sama polisi ini. Dan mereka juga bilang bahwa orang ini itu nggak pernah menculik kita. Petugas polisi juga menjadi bingung karena kok malah korbannya ini mau melindungi pelakunya dan juga mereka ini nggak mau melaporkan. Dan mulai mikir juga kenapa anak-anak ini malah melindungi pelaku yang menculik mereka. Dan ternyata yang terjadi adalah sebagai berikut. Kronologinya, anak SMP itu ngepost di Twitter lalu di-reply sama orang lain, kamu mau keluar dari rumah ya, butuh tempat tinggal, mau belajar, yuk kamu ke kotaku aja. Aku siap ngerawat kamu. Siswi SMP ini langsung berangkat ke kota itu, sesampainya di situ langsung dijemput juga sama orang yang reply Twitternya. Lalu diajak ke rumahnya, dan di rumahnya ini penuh anak-anak remaja lain yang berusia sekitar 15 tahun. Sedangkan orang yang menjemput ataupun yang reply Twitternya ini berusia 40 tahun. Dan anehnya, bener-bener anehnya, cowok berusia 40 tahun ini nggak pernah memukul, memarahi, ataupun menyuruh anak-anak remaja ini untuk menjual diri. Tidak pernah sama sekali. Malah, orang ini menyediakan tempat tinggal ataupun fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar. Kalau anak-anak ini butuh buku, juga dibelikan buku, dibelikan alat tulis, juga dibelikan bahan-bahan makanan, biar mereka itu bisa masak dan makan 3 kali sehari. Dan bahkan, laki-laki berusia 40 tahun ini membantu anak-anak ini untuk belajar lebih lanjut lagi di bidang properti. Sampai-sampai anak-anak remaja ini mendapatkan sertifikat properti. Kayak mereka ini menjadi agen properti yang diakui oleh negara. Meskipun seperti itu, polisi tetap menahan laki-laki berusia 40 tahun ini karena dia ini menculik anak-anak remaja ini karena nggak ada izin dari orang tua mereka. Dan setelah ditangkap, ternyata dia ini merupakan seseorang yang bekerja di bidang properti, memiliki seorang istri dan juga anak, dan rumahnya itu berjarak sekitar 1 meter dari tempat tinggal anak-anak remaja ini. Dan ketika laki-laki ini diinvestigasi, yang disampaikan oleh laki-laki ini dengan remaja-remaja ini itu sama persis, sehingga polisi nggak bisa menemukan kayak bukti-bukti ataupun tanda-tanda kekerasan yang pernah dilakukan oleh laki-laki ini. Namun polisi terus berusaha, mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Tapi dilihat-lihat memang nggak ada tanda-tanda kekerasan secara fisik ataupun secara mental yang terjadi terhadap anak-anak remaja ini. Sampai-sampai polisi itu akhirnya tanya belak-belakan ke cowok berusia 40 tahun ini. Kok Anda belikan buku, bantu mereka belajar? Itu kenapa? Kan nggak ada untungnya buat Anda. Laki-laki itu bilang, ya saya itu punya perusahaan properti, ya kalau misalnya anak-anak ini bisa saya didik terus nanti masuk perusahaan saya kan enak, ya makanya saya ajarin gitu Pak. Polisi yang mendengar itu langsung kayak, bentar, tapi ini saya lihat listnya, ini cewek semua, kok nggak ada cowok, kenapa? Nggak tahu Pak, itu kalau anak cowok saya hubungi mau belajar nggak ada yang mau belajar Pak, yang mau ya anak-anak perempuan semua, ya jadinya anak-anak perempuan semua, ya nggak ada maksud tersembunyi gitu, nggak ada Pak. Sehingga situasinya ini berakhir sedikit aneh karena pelaku yang menculik anak-anaknya ini tetap menculik karena nggak ada izin dari orang tua, itu ternyata adalah orang baik yang justru kayak memfasilitasi anak-anaknya untuk belajar. Oke, ceritanya sampai di sini. Coba pikirkan, kira-kira pencuri yang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan bahkan memberi edukasi di bidang properti untuk anak-anak remaja yang ingin keluar dari rumah, apakah ini beneran atau bohongan? Coba dipikirkan sampai video besok.